Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat, para pejuang subuh, perindu surga yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Belum muncul? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih pada hari tasyrik ya. Dan pada hari ketiga ini ini hari Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti ini hari kedua. Hari kedua tasyriq. Hari di mana kita terus membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dialah Allah, Allah yang maha besar. Dan ketika kita melantunkan takbir itu, kita pun semakin merasakan bahwa kita ini kecil, dan semakin menggetarkan jiwa kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang mengingatkan kepada kita untuk melakukan pengorbanan. Ya, melakukan pengorbanan. Dan disebut korban kalau ada yang hilang dari apa yang kita lakukan itu. Tapi kalau tidak ada yang merasa hilang dari apa yang kita lakukan, maka saya kira belum disebut sebagai sebuah pengorbanan ya. Dan seseorang itu siap berkorban tentu dasarnya adalah cinta. Dulu ada orang-orang ketika dia berpacaran, ada yang berpacaran? Ada dulu ya. Ketika mereka mengatakan kepada orang yang mereka cintai, dia akan katakan, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi untuk mendapatkan cintamu.
Dan kita sudah pernah bahas kalau ada yang bertanya seperti itu, jawabannya apa? Kita reply pesan itu dengan apa itu? Cukup tanyakan, tadi pagi engkau sholat subuh di mana? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita, ya belum meminta kita untuk menyeberangi lautan. Berarti hijrah, ya kan? Mendaki bukit berarti sedang siasat perang itu. Ya, bersembunyi di balik bukit-bukit. Tuhan hanya meminta kepada kita setiap pagi kita bangun dan berjalan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu saja berat, kira-kira bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa seseorang manusia itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta itu membutuhkan bukti. Cinta itu membutuhkan satu hal yang nyata, ya. Kalau kita renungkan di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 165. Manusia ini banyak. Dari banyak ini 25%-nya muslim. Dan Allah berfirman untuk muslim saja secara umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nas, dan di antara manusia mayyatakhidu, ada yang mereka mengambil min dunillahi, dari selain Allah, andada, sepantarannya, sesuatu yang sama, ya. Artinya dia menyamakan sesuatu itu, kalau kehilangan sesuatu itu sama seperti dia kehilangan Allah. Tapi ya ini sama saja, masih sama saja. Yuhibbunahum kahubbillah, dia mencintai sepantaran Allah itu sama seperti dia mencintai Allah. Misalkan apa? Kecintaan kita pada selain Allah yang sudah terbukti adalah kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada pangkat, kepada pujian, kepada pasangan, ya, laki-laki atau perempuan. Kecintaan kita kepada ini membuat kita khawatir kehilangan dan membuat kita rela melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan ini. Nah, itu kira-kira yang disebut yuhibbunahum kahubbillah. Ketika azan dia sholat, dia berarti mencintai Allah. Tapi ketika jabatan membutuhkan suap, dia menyuap. Nah, nama yuhibbunahum kahubbillah. Ketika Ramadan dia berpuasa Ramadan, dan ketika keluarganya memintanya untuk korupsi, dia pun korupsi. Yuhibbunahum kahubbillah. Tetapi orang-orang beriman itu berbeda. Orang itu disebut beriman ketika walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Hubban, kecintaannya, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyadarkan, walau yaral ladzina zalamu, kalaulah orang-orang yang menzolimi diri mereka itu bisa melihat, idh yarawnal azaba, apalagi ketika dia melihat azab di depan matanya, apalagi dia juga merasakan azab tersebut, dia tidak bisa menyuap orang, dia tidak bisa menangguhkan, dia tidak bisa mempercepat, dia hanya menjadi objek yang pasrah, tidak punya kekuatan sama sekali. Pada saat itulah kemudian dia sadar bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu akhirnya semuanya milik Allah. Kalau hari ini kita masih agak ada alternatif, kita selalu tanya, siapa bapakmu, gitu kan? Apa pekerjaanmu? Ya, pangkatmu apa? Gitu. Selalu kita tanya, kenapa? Karena kita masih ada backup. Ya. Pangkatmu apa?
Nah, kecuali kalau dia bilang pangkatmu apa? Jenderal, katanya kan. Jenderal bintang 7 gitu kan. Baru dia bingung, siapa lagi backup saya gitu kan. Kalau dia bilang kopral, sersan, nah, masih ada backup. Artinya masih ada sesuatu yang dia harapkan tidak ada yang lebih tinggi gitu. Tetapi nanti hal tersebut nggak ada manfaatnya sama sekali. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Ini seharusnya mengingatkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala maha mencintai kita. Makanya kalau ditanya bagaimana ciri orang-orang beriman itu, ya, ciri orang-orang yang cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan salah satu, ada 3 ciri orang itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasul itu betul-betul lebih dicintainya dari apapun. Lebih itu artinya apa yang dikatakan Allah, qala Rasul, itu kemudian dia dahulukan. Misalkan istrinya mengatakan, coba bagi waris aja sama rata. Tapi dia pernah membaca pesan Allah, tidak boleh bagi waris sama rata. Ikut mana nih? Nah, dia dahulukan Allah. Nah, itu yang disebut sebagai orang-orang beriman itu dia akan merasakan nikmatnya mencintai Allah. Ya, makanya istilahnya tuh kalau manisan itu halawah. Ya, halawah. Nah, orang itu kalau sudah dapat halawah al-iman, manisnya iman, itu ketika dia dahulukan Allah dan Rasul mudah saja. Ya, mudah saja, dahulukan Allah dan Rasul mudah. Allah perintahkan kepada dia untuk berkurban misalkan, mudah saja bagi dia, saya kurban. Kenapa? Contoh kalau kurbannya, kenapa kita mudah untuk berkurban? Allah adalah zat yang telah memberikan kepada kita rizki, ya, ini kita manusia. Allah berikan kepada kita rizki. Rizki apa saja, Bu? Apa rizki yang Allah sudah berikan kepada kita sampai pagi ini? Sehat. Kemudian apa lagi? Harta, ya. Masya Allah. Sehat, harta. Saya tadi malam mendengar podcastnya Zakir Naik, ya, yang terbaru itu sama Dr. Richard. Ketika dia diusir atau melarikan diri dari India, itu seluruh hartanya ditinggal di India, ya, karena nggak bisa dibawa dan sekarang sedang dikuasai negara itu. Tapi dia mengatakan hijrah saya masih enak, kata dia. Hijrah saya naik pesawat, ada AC-nya, sama-sama tidak membawa harta sama sekali, dan kemudian tapi lebih kualitasnya di bawah tadi. Kalau Nabi SAW harus berjuang 500 km lebih karena jalannya ke belakang dulu dan muter-muter kayak barisan ular gitu kan. Dan beliau memulai dari nol, ya kan, di Malaysia. Kemudian dia ketemu orang, ketemu temannya, bisnis lagi, dan dia punya bisnis, ya. Dia punya bisnis, dan kemudian dia sekarang survive lagi. Nah, siapa yang memberikan itu semua? Allah. Sama seperti Abdurrahman bin Auf, pengusaha kaya raya. Ketika keluar dari Makkah, tidak boleh. Kalau Abdurrahman bin Auf tidak boleh. Anda boleh keluar, Anda cari makan di sini, keluar jangan bawa. Yang nggak dibawa.
nggak dibawa, nggak punya rumah, nggak, padahal di Mekah posisinya sangat-sangat mulia. Dan beliau memulai dari nol, mulai dari dagang tahu, ya, santan tahu, terusnya. Dan beliau dibantu sama ta'akhinya, ya, Sa'id bin Rabi, nggak mau, ya kan, cuman cukup ngobrol bisnisnya aja nyambung, gitu. Di mana kita bisnis? Nah, di sana. Nah, dia jalanin sendiri. Disitulah kemudian kita baru sadar bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki itu juga kemudian memerintahkan kepada kita untuk melakukan minimal 2 perkara. Ya, kalau kita ibaratkan harta dan sehat ini begitu mahal, laksana Kautsar, ya, kasir jiddan. Inna a'tainakal al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar. Bisa ditafsirkan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu rizki yang banyak. Bisa ditafsirkan secara letterlek bahwa Nabi SAW dia menguasai al-haud, telaga. Orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga dia akan diberikan minum, dimandikan, dibersihkan, bersih badan. Maka kemudian Allah yang perintahkan kepada kita fasalli, maka kerjakanlah sholat. Sholat itu pakai harta nggak? Berarti dia sholat pakai sehat, ya, fasalli, berarti sholat pakai sehat. Artinya ketika kita sehat, itulah fungsinya salah satunya supaya kita sholat. Fasalli li rabbika. Kemudian wanhar. Wanhar itu apa artinya? Al-udhiyah. Ya, al-udhiyah, kurban. Kurban ini pakai uang. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi Allah yang memberikan kita rizki, Allah juga yang memberikan perintah untuk sholat dan inhar. Maka orang-orang beriman itu ketika walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dia nggak pakai mikir, karena dia baca Quran itu nggak sepotong-sepotong. Ya, mudah-mudahan dia sudah sering khataman Quran. Dan orang Arab kalau khataman Quran itu pesan-pesan Allah banyak yang dia tangkap itu. Kalau orang Indonesia khataman Quran belum tentu dapat pesan, ya kan? Makanya orang Indonesia sangat diharapkan untuk membaca Quran dengan membaca terjemah supaya kemudian dia dapat pesan, ya. Dan di antara pesan yang dia baca, kalau dia membaca dengan serius, itu adalah tagline hidup dalam Quran surat Al-An'am 162 163. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ajarkan wahai Muhammad konsep hidup ini atau moto hidup ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nah, di situ terjemahkan ibadahku. Tapi kalau kita lihat gaya bahasa, salatku itu ibadah, spesifik. Ibadahku itu general. Gaya bahasa Allah itu biasanya sebagian besar itu adalah general dulu, baru spesifik. Misalkan dalam masalah al-wusta, ya, wahai orang-orang beriman, kerjakanlah sholat dan kerjakanlah al-wusta, ya kan? Al-wusta kan sholat juga. Apa itu? Sholat apa al-wusta? Sholat asar. Kenapa disebut sholat asar? Karena dia al-wusta, di tengah-tengah antara siang dan malam, ya kan? Kan setelah sholat wusta, sholat maghrib, ya, dia tengah-tengah. Meskipun kita perlu paham bahwasannya tafsirannya bisa 5 itu, ya. Sholat isya itu al-wusta, antara bangun dengan tidur, karena ba'da sholat isya itu tidur. Subuh al-wusta,
antara tidur dengan tidur lagi ya. Tidur dengan bangun. Ada zuhur al-wusta juga, antara pagi dengan sore, bisa semuanya. Dan kemudian maghrib antara pagi dengan antara siang dengan malam. Tapi jumhur menafsirkan al-wusta itu asar, wal asar, ya. Itu seperti itu. Biasanya umum dulu baru khusus. Contoh lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, salat, warka'u ma'ar raki'in, salat juga. Terus kenapa dua kali? Karena yang kedua itu menekankan lebih khusus. Anda boleh salat, tapi khusus, ada perintah yang lebih khusus. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, tapi dalam 6162 salatku, ibadahku, seakan-akan salat bukan ibadah kan gitu. Makanya kemudian ini namanya di antara tafsir ayat bil ayat. Ketika disebutkan fasholli li rabbika wanhar, maka itu kemudian menafsirkan juga ayat ini. Fasholli li rabbika itu adalah inna salati wanhar wa nusuki. Wa nusuki itu ditafsirkan dengan wanhar, al-udhiyah. Maka sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tagline. Ya, tagline. Nah, kalau kemudian hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah, artinya seluruh yang kumiliki untuk Allah. Maka kita setiap ada perintah-perintah yang ngeluarin uang, itu pasti akan muncul pertama kali, meskipun mungkin terlintas ya, aduh berat nih. Kenapa? Karena ngeluarin harta 3.500.000, ya kan? 3.500.000 atau lebih dan kurang. Tapi kalau kita ingat bahwa sehat itu mahal, dan kesehatan kita hari ini Masya Allah, itu bisa 20 miliar lebih yang Allah berikan tiap hari kepada kita. Mata, ini harganya berapa mata? Kalau mata kita hilang satu, di Shopee ada jualan berapa ya? 1 miliar harga mata, mau kita belinya tuh, ya kan? Kan berarti jual satu mobil tuh, ya, jual satu mobil merek apa tuh ya? Nah, itu kan beli, itu nggak jual satu mobil, nih mata nggak ada nih seharga itu. Jadi berapa harga mata? Harganya itu relatif, seharga berapa kita akan keluarkan, gitu kan? Nah, kalau kita keluarkan 1 miliar mudah, berarti memang kita butuh mata itu sangat. Harganya bisa 1 miliar tuh, kali 2 miliar. Harga jantung, apalagi jantung, ya, sebelum kita bandingkan berapa harganya, cukup kalau kita pakai alat pacu jantung, ya, di rumah sakit nggak bisa kemana-mana. Itu berapa harga sewa per harinya? Ada sewanya kan pasti kan? Ya kan, ada sewanya. Nah, sekarang mesin itu dibuat lebih kecil, dibawa-bawa ke hari-hari, itu pasti lebih mahal lagi. Nah, itu tinggal kali 30 hari. Ya, dan itu terus menerus. Nah, sementara jantung kita masih berdegup, ya. Ya. Kalau dia nonton film Kuntil Tanah, dia lebih cepat lagi. Ya kan, lebih cepat lagi tuh. Makanya jangan suka-suka nonton film horor, ngabisin waktu gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu akhir bulan dia lebih kencang. Ya, akhir bulan. Nah, itu harganya berapa? Mahal tuh. Kemudian lambung kita, ya, hati kita, hati. Ada seseorang Indonesia, dia beli cangkok hati di India, beli tiket pesawat, pulang pergi sama operasi cangkok di India. Itu totally 2 miliar. Baru hati itu. Hati atau pankreas. Saya lupa. Kemudian ginjal 2. Kalau ginjal banyak yang jual ya. Coba cek Tokopedia berapa tuh. Ya, kalau ada gitu ya. Dan kalaupun ada yang jual, kalau cocok, belum tentu cocok kan? Panjang ceritanya. Itu 20 miliar.
kita pegang setiap hari. Dan kemudian yang memberikan 20 miliar itu adalah Allah. Yang merawatnya juga Allah. Makanya Allah disebut Rabb. Dia menciptakan dan merawat. Dan kemudian Allah yang memberikan kita 20 miliar itulah yang kemudian juga memerintahkan kepada kita untuk keluarkan 3.500.000. Ini 3,5 dibagi 20 miliar. Berapa ini? Kan 0,000 sekian ya. Kecil. Hampir tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan 20 miliar. Hampir nggak ada. Iya kan? 1% juga nggak ada. Maka Nabi SAW dahulu pernah menjelaskan logika ini. Nabi mengatakan 1 dirham lebih besar dari 1 dirham lebih besar dari 10.000 dirham. Ya. 1 dirham lebih besar dari 10.000 dirham. Nah, sahabat saja sering kali tidak berpikir dengan yang substansi ini. Dan manusia biasanya kalau sudah melihat, wah, korban kambingnya besar, kambingnya besar. Dia melihat kambingnya besar. Tapi Nabi tidak melihat besaran kambing. Nabi tidak melihat besaran uang yang kita berikan, bukan. Itu materi. Penilaian Allah itu bukan pada materi. Penilaian Allah itu pada yang batin. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa 10.000 dirham lebih besar dari 1 dirham? Pertanyaan itu kan menunjukkan bahwa ada di antara sahabat Nabi yang masih berpikir cepat, nggak substantif tentang dia ngelihatnya yang zohir saja. Maka Nabi SAW menjelaskan, ada orang cuman punya uang 2 dirham dan kemudian dia keluarkan 1 dirham. Itu berarti dia ngeluarin berapa persen? 50%. Yang Allah nilai itu ternyata persentase pengorbanan. Ya, ada pengorbanan nggak kalau orang ngeluarin uang 50%? Ya kalau kita ngelihatnya 2 miliar sepertinya nggak ada. Nah sekarang kalau kita balik ke diri kita, di rekening Bapak ada berapa? 1 miliar, 500 juta buat Allah. Nah, berarti itu 50%. Bagaimana Bapak mengeluarkan 500 juta? Seperti itulah dia mengeluarkan 1 dirham. Ya, pengorbanannya sama. Karena kebutuhannya sama. Bahkan mungkin dia lebih butuh lagi karena kita masih bisa makan dengan 500 miliar. Sementara dia belum tentu bisa makan dengan 1 dirham. Gitu. Maka pengorbanan dia pasti lebih besar lagi secara substantif. Gitu. Nah sementara ada orang yang mengorbankan 10.000 dirham, besar. Tapi Nabi mengatakan hartanya sangat kasir, banyak sekali. 10.000 dirham itu belum ada apa-apanya. Maka disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak sampai kepada Allah daging yang kita korbankan. Gak sampai kepada Allah darah yang kita kucurkan. Karena yang sampai kepada Allah itu adalah pengorbanannya. Iya kan? Karena Habil dan Qabil sama-sama berkorban gak? Sama. Tapi yang diterima adalah korbannya Habil. Artinya Qabil berkorban nggak diterima. Apalagi orang yang nggak berkorban. Ya kan? Ya memang nggak berkorban apa yang mau diterima dan tidak diterima gitu kan. Sama seperti orang yang hafal surat An-Naba kemudian dia lupa. Iya kan? Ya itu kan kalau ada orang nggak hafal surat An-Naba, ada orang nggak pernah menghafal surat An-Naba, kan nggak pernah lupa dia. Saya nggak pernah lupa Ustaz. Ya nggak pernah lupa orang, dia nggak pernah ingat gitu ya. Tapi ketika dia pernah ingat naik derajatnya. Tapi ketika dia pernah ingat dia harus murojaah, sehingga orang itu akhirnya terus naik gitu. Nah makanya kita gugat kembali ya kan. Ketika kemarin Bapak Ibu berkurban, ya, ini kan berkurban semua nih kan di sini kan, wajib ya, wajib bagi Bapak Ibu yang di sini itu wajib gitu kan. Nah kalau belum berkurban masih ada 2 hari ya kan, hari ini sama besok itu masih berkurban. Ya.
Makanya ba'da sholat jangan lupa bertakbir tuh sampai hari ke-3. Masih terus kurban. Mau kurban lagi juga boleh. Ya, saya kayaknya kurang kemarin. Kan sama Bapak Ibu kemarin pernah umroh lagi ya kan? Ya bahkan yang udah haji pengen haji lagi, ya kan sama. Saya kayaknya kemarin satu kurang satu lagi. Presiden Prabowo saja satu sapi limusin untuk satu tempat. Belum lagi tempat-tempat yang lain kan? Nah, ini kan uang beliau kan pastinya kan? Insya Allah kan kita. Ya, ketika saya ke Tegal aja, di Tegal seorang Habib bilang, saudara saya barusan dikirim lagi satu limusin. Nah, itu baru di Tegal. Ini provinsi ada 38 kan? Dan Tegal bukan provinsi kan? Gitu. Nah, jadi kalau kita mampu berikan banyak. Ya, kalau 3.500.000 mah sangat kecil. Jadi kalau ibarat kata begini, kalau bagi orang yang banyak sekali uangnya, di lampu merah, Pak, minta sumbangan Pak, gitu kan. Terus dia bilang, mah cari 2.000 ya, kemarin ada 2.000 yang lecek-lecek itu, coba kasih gitu kan. Nah bahasa Al-Quran itu, lecek-lecek itu bahasa Al-Quran adalah engkau memberikannya sambil memicingkan mata. Itu bahasa Al-Quran itu. Sama-sama berinfak, tapi engkau mengeluarkannya sambil memicingkan mata. Kenapa? Engkau juga nggak mau sama ini. Ya, Ustadz, kapan lagi ada bakti sosial Ustadz? Kenapa? Saya di rumah ada baju-baju yang udah nggak kepake Ustadz. Nggak kepake, udah jelek-jelek ya. Udah jelek-jelek itu kan sama saya memicingkan mata gitu kan. Itu antara berinfak sama bersih-bersih mobil sebenarnya gitu kan. Nah, maka yang Allah lihat itu pengorbanannya. Ini ilustrasi karena kontekstual ya. Ketika kita berikan, ketika kita mau berkurban 3.500.000 saja misalkan. Siap Ustaz, saya berkurban 3.500.000. Kemarin saya belum berkurban. Insya Allah hari ini berkurban. Besok insya Allah saya juga berkurban misalkan gitu ya. Pertanyaannya, kita ngeluarin 3.500.000 ini mudah atau susah? Kalau sangat mudah, khawatir jangan-jangan di sana tidak ada pengorbanan. Karena yang dibahas pengorbanan, bukan pemotongannya. Pengorbanan itu apa? Jiwa. Dia amal pengorbanan jiwa, bukan fisik. Ya, makanya ini kan diambil dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Punya anak, baru punya anak di usia 86 tahun. Di usia Nabi 100 tahun, anak itu sudah tumbuh besar, kemudian diminta untuk disembelih. Ya, dalam kisah Taurat Nabi Ishak, dalam kisah kita Nabi Ismail. Yang benar yang mana? Ya, yang benar Al-Qur'an, ya kan? Yang benar Al-Qur'an. Apakah Taurat ada perubahan? Ya, yang benar ya Al-Qur'an pokoknya kita. Ya, karena kalau Al-Qur'an salah informasi, salah semua itu isinya. Nah, dan di usia 100 tahun dipotong, itu pengorbanannya luar biasa. Dan betul-betul sudah siap disembelih. Nah, udah selesai karena Allah ngelihat pengorbanannya. Dan kemudian Allah gantilah itu dengan kibas. Dah selesai. Engkau sudah diuji dengan pengorbanan. Artinya apa? Sudah diterima perasaan berkorban yang berat itu. Nah, kita belum diminta untuk berkorban anak, dan tentu tidak. Ya, tapi kita diminta untuk berkorban uang 3.500.000. Nah, yang kedua, ini dari korban tapi kita bisa belajar implementasi dari yang lainnya. Katakan kita keluarlah dengan uang 3.500.000. Siap Ustaz, saya korban 3.500.000. Saya pun keluar cari kambingnya. Wah, ternyata karena udah hari ke-2 ada kambing besar. Besar sekali. Berapa harganya? 3 juta Pak. 3 juta? Ah, beli aja langsung. Nah, kira-kira ketika kita beli aja langsung, itu kenapa di kepala kita? Ada merasa untung 500. Nah, itu hati-hati. Ya, kita berkorban, wah 3 juta. Kenapa? Besar. Hati-hati. Di sana ada 2 masalah nanti. Masalah pertama, merasa untung. Alhamdulillah, untung saya korban hari kedua. Nggak jadi 3.500.000,
masih untung 500 dapat yang besar. Ini yang saya sampaikan, hati-hati. Karena pada akhirnya kita ngelihatnya pada besarannya. Pengorbanannya pada akhirnya Anda bukan berkorban 3.500.000. Anda berkorban 3 juta. Itu kan hakikatnya. Karena yang dikorban itu kecintaan kita pada harta. Nah, yang persoalan berikutnya, dia foto itu kambing, dia share, ini kurban saya hari kedua, ternyata saya dapat besar. Seakan-akan dia mengatakan koma, tuh kalian kurban hari pertama kecil-kecil kurbannya, ini besar. Apa yang terjadi di sana? Membanggakan yang fisik. Padahal innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, jadi kesombongan itu muncul di sana. Ada kebanggaan, merasa untung dan merasa bangga. Bahaya. Maka dalam hal ini manisnya iman itu mendorong kepada kita memahami ini kan logika yang dibangun dalam agamanya. Tapi hakikatnya orang tanpa logika ini pun, ya kalau ini kan dalam bahasa dakwah, coba begini gitu ya. Tapi kalau orang beriman tuh nggak mikirin begini sebenarnya, karena dia mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, Allah mengatakan begini, ya sudah saya laksanakan langsung. Nah, kemudian orang itu disebut cinta dan akan merasakan cinta kepada Allah itu adalah ketika dia cinta kepada manusia itu karena Allah. Ya, contoh siapa manusia yang kita cintai? Suami kita, ya kan? Istri kita, ya bapak-bapak. Kita punya istri. Kadang-kadang kita sebel sama istri kita. Kenapa? Ngomel melulu. Pagi-pagi bangunin subuh, aduh udah ngantuk-ngantuk dia bangunin subuh gitu kan. Ngomel melulu. Sampai akhirnya kita ketemu dengan wanita yang gak pernah ngomel sama kita, gitu kan. Nah, tapi orang beriman itu akhirnya paham kenapa dia harus mencintai wanita yang tukang ngomel itu. Nah, cukup coba dia pandang wajahnya. Coba bapak-bapak ya, pandang wajah istri kita ketika dia tidur. Pandang wajah istri kita ketika dia tidur. Kita akan melihat wajah guratan-guratan yang semakin menua, yang dia ikhlas membersamai kita. Dia adalah wanita yang punya potensi besar di masa dahulu, tapi potensinya itu semua difokuskan untuk membersamai kesuksesan kita. Maka kenapa kita harus mencintai dia? Karena dia juga telah bersama kita karena Allah. Itu yang saya maksud, cinta kita kepada manusia itu karena Allah. Berikutnya, Nabi mengatakan bahwa dia benci kembali pada masa lalu, ya. Dia ini dulunya jahiliyah, tapi sekarang dia sudah hijrah, dia sudah dalam kondisi iman, dia nggak mau mundur lagi. Kenapa? Sebagaimana dia benci dirinya dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak mau. Maka dia benci dirinya dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama juga dengan dia benci dia kembali kepada masa lalu. Saya sudah berada pada titik ini. Saya sudah naik kepada level ini. Kenapa saya harus turun level? Itu menunjukkan bahwa hidup dia terus meningkat. Makanya orang itu kalau naik tangga, terus saja naik tangga sampai kemudian menuju surga. Karena surga itu tangganya tinggi, dia naik terus. Jangan pernah lihat ke bawah. Pusing kan kalau orang udah naik ke atas, naik ke bawah itu pusing. Ya, saya dulu pernah naik tower 100 meter. Dari bawah kelihatan besar, tower besar itu di Bandung itu. Naik ke atas bareng beberapa teman. Ya kan? Tentu tidak minta izin, ya kan? Kalau minta izin pasti nggak boleh, ya kan? Naik ke atas. Ya. Itu kalau lihat ke bawah itu pusing pastinya. Ya, karena kita ngelihat wah gagah nih. Begitu di atas, lihat ke bawah tuh mengerikan. Dan itu besar, kokoh, tapi di atas ternyata goyang-goyang.
Artinya orang makin ke atas tuh makin goyang-goyang. Tapi yang akhirnya saya bisa sama teman sampai paling atas. Paling atas tuh ada tempat duduk begini. Ya besar, kita bisa duduk di sana gitu. Ya, kenapa? Karena kita syaratnya ketika naik jangan pernah lihat ke bawah. Terus lihat ke atas, fokusnya ke atas saja. Kalau fokus ke atas kita akan sampai ke atas. Nah, maka ibadah kita hari ini teruslah melangkah naik. Jangan pernah lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, pusing. Akhirnya kita ingin balik lagi. Dan kita bisa mundur dari kebaikan yang kita mulai. Halawatul iman itu diraih dengan 3 hal ini. Makanya kalau kita cinta kepada manusia karena Allah, itu maknanya kita pun benci kepada manusia juga karena Allah. Nah, benci kepada manusia yang dimaksud adalah benci kepada sifatnya. Benci kepada perbuatannya. Ya, jangan benci kepada ruhnya, tapi benci kepada perbuatannya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, "Laukana Fatimah ya binti Muhammad." Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri tangannya. Ya, apa qala Allah? Apa perkataan Allah? Ya, aku yang akan motong tangannya langsung. Itu orang tua yang berpegang dengan ilmu. Kenapa? Allah dan Rasulullah bisa dahulukan daripada membela anak saya. Maka hadirin wal hadirat, satu kisah yang panjang daripada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengingatkan kepada kita bahwa setiap zaman sudah ada orang-orang solehnya. Dan kita hidup di zaman tahun 2025. Tapi Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita di setiap zaman, kalian mungkin merasakan 5 perkara. Maka 5 perkara itu optimalkan sebelum datang 5 perkara berikutnya. Kalau kita masih muda, ya, maka manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua. Apa bedanya masa muda dengan masa tua? Masa muda itu logikanya masih fisiknya kuat. Maka engkau harus rajin sholat subuh. Akalmu masih kuat, maka engkau harus kuat menghafal. Kan apa yang kita hafal hari ini kan buah-buah hafalan masa lalu. Ya kan? Engkau masih bisa berpikir jernih, berpikir keras, kerjakan. Engkau masih bisa multitasking, kerjakan. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Engkau masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, langkahkan. Nanti kalau sudah nggak bisa melangkah, kita butuh bantuan orang untuk berangkat. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Mumpung masih ada uang yang bisa berikan, berikan. Nanti ada masa kita nggak bisa memberikan. Ya, kan banyak yang, Ustaz, saya ini sudah pensiun Ustaz, ya saya nggak bisa banyak berinfak. Nah, mudah-mudahan dahulunya dia adalah orang yang gemar berinfak. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wah Ustaz, ini pada pagi ini kayaknya saya nggak punya agenda. Nggak punya agenda tuh langsung muncul, ngapain ya? Gitu. Ya, ada orang, wah nggak punya agenda Ustaz, pagi ini saya mancing aja Ustaz. Nah, ya itu nggak ada masalah, daripada dia melakukan kemaksiatan lebih baik mancing. Daripada maksiat Ustaz, mendingan mancing. Benar dia. Tapi daripada mancing mendingan apa? Itu harus yang lebih baik lagi. Baru dia bicara naik level. Ya. Dan yang jelas adalah masa hidupmu sebelum masa matimu. Gitu. Nah, orang-orang yang kemudian dalam hidupnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berkorban. Nah, maka kemudian kalau kita renungkan, minimal ada 3 pengorbanan yang kemudian kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama adalah kalau kita lihat bentuk pengorbanan apa saja, saya kira minimal ada 3 bentuk pengorbanan yang kita lakukan. 1, waktu. Sampai hari ini kita sudah banyak berkorban waktu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, tadi saya sebut, saya nonton Zakir Naik ya. Ketika ditanya, kamu keseharian tidur berapa jam? Saya tidur 4 jam, 4 jam setengah.
Ya, sangat jarang di atas 4 jam setengah. Saya tidur 4 jam setengah. Dia punya gaya hidup agak beda sedikit nih kalau saya pelajari. Ya, dia tahajud, habis tahajud tidur 2 jam. Setelah itu dia campur lagi tidur itu nanti di pagi menjelang zuhur, siang menjelang zuhur tuh. Pertengahan menjelang zuhur tuh dia habis subuh dia menulis, dia aktivitas. Mungkin bayangan saya sekitar jam 9 itu dia tidur lagi gitu kan. Jadi totally dia 4 jam setengah. Kemudian saya habiskan waktu sehari untuk sholat itu 5 jam katanya. 5 jam itu maksudnya kata beliau sudah include pergi dan pulang. Ya, karena beliau sholat di Masjid Zainal Abidin di Putrajaya, ya, sholat balik lagi gitu kan. Itu saya hitung sama tahajud, sama syukur wudu, sama sholat tahiyatul masjid itu 5 jam. Itu kan waktu yang kita buang 5 jam. Untuk apa? Untuk beribadah kepada. Kita korbankan waktu. Kalau bagi ilmu ekonomi ini nggak ada harganya nih. Kalau belajar ilmu ekonomi 5 jam ini nggak ada harganya. Nggak boleh kita beribadah kan kalau dalam ilmu ekonomi. Mau belajar di mana? Sebutin di kampus mana kan? Ya, nggak ada kan pelajaran gunakan 5 jam untuk sholat. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kampus itu sekuler. Ya, makanya orang ada kerja 12 jam tapi dapatnya sedikit. Itu buah sekuler. Zakir Naik itu kata beliau, saya kerja sepekan hanya 10 jam. Saya kerja sehari cuma 2 jam. Senin sampai Jumat 2 jam saja saya kerja. Dan dari situ saya punya penghasilan besar. Ya, 10 jam. Dia punya bisnis mobil sewa mobil di Qatar. Dan ini ada 10 bisnis dia. Dan itu dia hanya remote selama 10 jam. Ya, kata beliau. Ini tanggal 28 beliau mau ke sini di stadion ya. Jadi ada 4 kota, Surabaya, Malang, Solo, dan nanti tanggal 28-nya di Jakarta. Dan itu mungkin kunjungan beliau mungkin kalau umurnya panjang mungkin beberapa tahun lagi baru ke Indonesia gitu kan. Sehingga ada yang mengatakan dari muridnya, Anda harus hadir karena boleh jadi ini kunjungan beliau terakhir, kata murid-muridnya. Waktu ya, jadi kita berkorban waktu untuk sholat, ibadah, beribadah, membaca Quran, berzikir. Tapi kalau kita memang cinta kepada Allah, apa sih yang kita kejar, betul kan? Toh yang ngasih rizki adalah Allah, ya. Maka korbankan sebagian waktu kita untuk Allah. Jangan pernah merasa rugi, maksudnya pelajarannya. Jangan pernah merasa rugi untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita korbankan harta kita. Ya kan? Kalau tadi ini kan sumber energi ya. Energi. Kemudian kita cari uang, banyak uang kita. Dan mencari uang yang banyak itu adalah ibadah di dalam Islam. Ya, cari uang banyak, punya harta miliaran itu ibadah besar. Nabi, para sahabat itu cari uang, ngejar kekayaan. Kenapa? Karena ketika kita punya kekayaan, baru kita bicara pengorbanan yang kedua. Kalau nggak punya harta, apa yang mau dikorbankan? Cuma teori aja kan. Maka di sana ada korban kecintaan dalam bentuk berbagai jalur. Zakat 2,5%, keluarkan segera setiap kita dapat gaji. Setiap tahun ada zakat emas kita, zakat tabungan kita, keluarkan 2,5%. Sedekah pagi, sedekah subuh, ya. Suami kalau mau bersedekah, bagus sekali. Pertama kali sedekah sama istri dulu, ya kan? Istri dulu. Karena rekening suami sama istri kan beda. Wabil khusus istri yang mereka tidak mendapatkan gaji karena dia tidak bekerja di perusahaan manapun, gitu. Sementara suami bekerja, maka keadilannya adalah dia berikan hadiah itu setiap pagi, sedekah subuh. Maka dua malaikat datang, satu malaikat akan mengaminkan untuk mengganti uang yang diberikan kepada istrinya itu di pagi hari. Itu sedekah subuh namanya, sedekah pagi. Kemudian wakaf, kita keluarkan untuk wakaf, ya. Hibah, kita kasih hadiah sama orang, hibah kan, dari harta juga. Bu, ini saya masakin rendang,
buat ibu, itu kan pakai uang, itu namanya hibah. Ya. Atau yang keenam, qardul hasan. Pak, Bapak perlu buat modal kerja ya? Iya Pak, saya di PHK, saya mau jualan ini. Berapa modalnya? Saya butuh 10 juta. Yaudah Pak, ini saya pinjamin qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Bapak balikin berapa? Ya saya balikin setahun. Ya udah, pakai Pak. Itu ngeluarin uang juga. Ada akadnya semua. Itu namanya akad qardul hasan. Kita pinjam tanpa bunga. Ya, kita meminjamkan untuk Allah. Itu pahalanya besar. Ya, qardul hasan. Nah, kita korban juga uang. Nah, tapi yang ketiga, ini yang saya kira berat ya. Korban mengorbankan nafsu. Kalau orang punya uang, punya kesempatan, maka dia pun ingin melakukan sesuatu kemaksiatan. Iya kan? Tapi itulah kenapa Nabi dulu pernah bersabda, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Karena jihad melawan musuh yang kelihatan itu mudah. Tapi kalau kita sudah menang, dapat ghanimah, dapat kekayaan, nah ada jihad yang lebih berat, yaitu jihad melawan nafsu. Gejolak nafsu, godaan syahwat, itu kita korbankan. Kalau kita berhasil mengorbankan nafsu kita hanya karena kita cinta kepada Allah, selamatlah kita. Ya, maka 3 ini selamatkan. Korban waktu, terus rawat, korban harta, terus selamatkan. Yang ketiga adalah korban nafsu, terus nafsu kita korbankan. Jangan bawa perasaan. Kalau bawa perasaan kita ngikut, tapi bawa ilmu. Nabi Yusuf, kalau dia tidak mengorbankan nafsunya, dia mengikut perasaannya. Ya, 1, dia pemuda ganteng. 2, dia di luar negeri, tak ada yang tahu. Ya, antara Palestina dengan Mesir jauh, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Yang ketiga, di ruangan tertutup. Yang keempat, tidak ada paksaan. Yang kelima, sangat cantik lawannya. Ya, jadi 5 berkumpul. Itu 1 saja itu sudah memudahkan, apalagi 5 yang berkumpul. Tapi dia korbankan nafsunya. Dia tidak ikut perasaannya, dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih mulia, gitu. Jadi pada akhirnya kalau itu adalah haknya, dia akan dapatkan hak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nazi'at, ayat 40-41, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Kalau kita baca harus pelan-pelan kan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang khawatir dengan kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa anil hawa, dan mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita hidup tidak ikut perasaan, tidak ikut hawa nafsu, kita korbankan nafsu kita, fa innal jannata yal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali. Ayat An-Nazi'at itu sama dengan ayat yang lain. Siapapun yang punya kesempatan untuk berdosa tapi dia tidak mau melakukan dosa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Gitu. Menarik kalimatnya. Dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tidak mau melakukan perbuatan dosa itu. Maka karena dia tidak mau melakukan perbuatan dosa itu, dihapuskan dosa-dosa dia yang masa lalu. Ya. Dia tidak memohon ampun kepada Allah. Dia baru punya kesempatan untuk berdosa, tapi dia tidak mau berdosa. Maka karena dia mencegah dirinya dari dosa, itu sama saja kalau secara filosofis, dia memuliakan ciptaan Allah, tidak menghinakan ciptaan Allah. Maka Allah yang menciptakan pun memuliakan dia. Dengan cara apa? Semakin membersihkan dirinya. Maka sahabat semuanya, mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha ini kita bisa merefleksikan kembali sejauh mana kita cinta kepada Allah. Dan kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah, apakah kita sudah sampai kepada merasakan halawatul iman, manisnya iman. Banyak orang mengaku iman tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya iman.
Banyak orang berdakwah tapi dia tidak bisa menikmati apa isi dakwah. Banyak orang komika membuat orang lain tertawa tapi sebenarnya dirinya sedang menangis. Nah, yang indah itu kan dia jalan saja. Dia membuat orang lain tertawa dan dirinya juga sedang bahagia. Dia sedang berdakwah, dia sudah merasakannya. Dia beriman, dia juga menikmati manisnya iman itu. Dan kalau kita sudah sampai pada manisnya iman, semua itu mudah. Gak ada lagi yang menjeratnya. Ya, dia tidak pakai pikir panjang, segera semuanya cepat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang mudah dalam bersegera dalam ketaatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. In uridu ilal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Silakan kepada MC. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Sudah jelas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai Allah itu kan nggak gampang kan? Kepengennya sih begitu. Tapi mana yang lebih mungkin mudah dikerjakan? Membuat Allah mencintai kita dengan ibadah-ibadah supaya Allah cinta kita, kemudian kita insya Allah bisa mencintai Allah. Apakah itu jalan yang paling mudah untuk mencintai Allah atau mencintai Allah? Gitu. Waalaikumsalam. Jalan mencintai Allah ya, jalan dicintai Allah. Baik, ada yang lain mungkin? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mengenai persaingan dalam amal soleh. Iya. Fastabiqul khairat. Ya, ini kaitannya juga dengan berkurban. Misalnya ada tradisi dalam satu keluarga yang saat staf dari Muharram itu sudah mengannounce ke semua anak-anaknya gitu ya. Sudah apa? Mengenal? Udah announce, udah announce. ya, udah announce ke Semua anak-anaknya. Untuk tahun depan ini anak-anaknya tuh berkurban apa. Lalu nanti setelah di Zulhijjah itu dikabarkan kembali gitu. Misalnya si keluarga ini sudah bisa sapi, keluarga ini bisa segini gitu. Ustaz, itu apakah diperbolehkan ya? Karena kan nanti kaitannya itu dengan keikhlasan dan sebagainya. Juga misalnya di dalam satu sekolah itu juga ada tradisi seperti itu. Jadi misalnya kelas 5A itu sudah bisa berkurban kambing, kelas 5B 3 kambing seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya seperti apa? Itu apakah diperbolehkan dalam hal berkurban ini juga terjadi seperti persaingan seperti itu, Ustaz? Iya. Baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama bisa kita kasih judul jalan untuk dicintai Allah. Tentu saja jalan untuk dicintai Allah adalah beribadah. Itu umum. Karena kita ini disebut abdun, hamba. Kalau kita sadar bahwa dari kita hamba, tugas hamba menghamba, ya kan? Tugas hamba kan bukan menguasai, bukan memimpin. Kita kan abdun, maka tugas kita menghamba. Ketika kita menghamba, pasti kita sedang beribadah. Jadi orang yang beribadah itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya abdun, hamba. Nah, maka Nabi SAW mewanti-wanti, jadilah tetap hamba, tapi dari hamba Allah, Abdullah. Ta'ish abdud dinar wa dirham. Jangan sampai engkau jadi hamba dinar dan dirham. Apa itu hamba dinar? Ya itu, Ustadz, saya tahu Ustadz pekerjaan saya ini riba.
tapi nanti anak istri saya makan apa? Itu abdud dinar. Ustaz, saya tahu Ustaz menyuap hakim itu nggak baik, tapi saya kerja di law firm, kalau nggak saya nyuap nggak menang. Ta'is abdud dinar wa dirham. Ustaz, saya tahu Ustaz untuk naik pangkat jabatan saya harus bayar 1 miliar, 2 miliar, tapi kalau nggak bayar saya nggak naik jabatan. Tapi kalau saya naik jabatan gara-gara 1 miliar, saya juga harus cari pengganti 1 miliar itu dari mana gitu. Ya, hampir sebagian jabatan di banyak negara itu bayar untuk naik jabatan. Ya, itu namanya abdud dinar. Maka jadilah kalian Abdullah. Nah, bagaimana supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tentu banyak sekali bentuk-bentuk ibadah itu. Yang pertama misalkan surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau memang betul engkau mencintai Allah. Ya, gaya bahasa yang itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka ikuti aku. Wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Berarti apa amalan yang pertama? Ittiba'. Kalau betul engkau mencintai Allah, maka engkau harusnya mengikuti Rasulullah. Untuk bisa mengikuti Rasulullah, berarti kita harus belajar sunnahnya, perkataan, perbuatan, ketetapan diamnya. Ketika kita membaca dari hadis, berarti kita harus membaca syarahnya. Ya, jadi kalau kita beli itu jangan beli kitab hadis saja, beli kitab syarahnya. Resiko beli kitab Al-Bukhari, kita harus beli kitab Fathul Bari. Resiko kita beli kitab Imam Muslim, kita harus beli kitab Al-Minhaj dari Imam An-Nawawi atau Al-Majmu', ya, syarah daripada Sahih Muslim. Jadi gak mungkin kita bisa menguasai terjemah Quran kalau terjemah, ya terjemah bisa kita baca, tapi kita nggak akan tahu apa maksud sebenarnya dari terjemah itu kalau kita nggak baca syarahnya. Jadi bagus sekali kalau kita kemudian terlibat membaca syarah, sehingga kita punya isi kepala yang banyak. Jadi di majelis itu konfirmasi nanti, ya, karena waktu-waktu kita kan untuk bermajelis sangat sedikit hari ini, sehingga dia perlu di backup dengan otodidak, ya, otodidak, tapi tidak boleh merasa puas, coret, kasih tanda, batas, nanti ketika di majelis kemudian baru dikonfirmasi. Kalau kita udah punya ilmu, akhirnya baru kita bisa beramal, ittiba'lah kita. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian kecintaan kita pada orang-orang terdekat kita dan harta yang kita miliki kemudian lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Jangan sampai enggak tegaan gitu maksudnya. Kalau bahasa lainnya jangan sampai enggak enakan. Ya, contoh tadi masalah paling banyak terjadi kan masalah akhir zaman ketika ilmu tuh enggak mau dipakai. Ilmu yang pertama yang enggak mau dipakai itu adalah ilmu waris. Enggak mau dipakai dan enggak mau dipelajari. Nah, itu bahasa agamanya ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah. Nah, itu kalau bahasa membuminya ilmu yang nggak pernah mau dipelajari, ilmu yang nggak pernah mau dipakai, ya, yaitu ilmu waris. Nah, maka akhirnya mereka nggak enakan, masa laki-laki 2:1, ya, padahal 2:1 itu karena tugas laki-laki 2 kali lebih besar daripada tugas perempuan. Bukan hanya sebagai suami, ya, tapi dia sebagai abang, sebagai saudara laki-laki, dan seterusnya. Nggak enakan. Maka Quran surat At-Taubah ayat 24 harus hilangkan nggak enakan. Qul, ajarkan wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila akhir ayat. Katakanlah kalau anakmu, bapak-bapakmu, anak saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabatmu, harta kekayaanmu, kebun yang engkau sedang tanam, mobil yang kendaraan yang engkau banggakan, semuanya itu kamu lebih khawatir kehilangannya daripada kehilangan Allah dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu
Allah akan ambil itu dengan cara yang lebih tidak terhormat. Karena ketika Allah yang perintahkan, berarti itu cara yang terhormat. Ya kan? Allah minta ya dari gajimu 2,5%. Itu cara yang terhormat. Tapi kalau kemudian kita tidak keluarkan, Allah juga akan tetap bisa dengan ambil itu dengan mudah. Bahkan lebih dari 2,5%. Tapi tidak dengan cara yang terhormat. Nah, itu cara kita yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ya apa yang disebut sebagai jihad ya. Jadi kalau orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun harus terbiasa untuk mengorbankan dirinya. Kita belum diminta jihad melawan penjajah Israel. Bapak-bapak kita, orang tua kita dulu sudah jihad melawan penjajah. Nah, kalau kita ke barak militer aja juga jarang ya. Tapi wa minan nas, di antara manusia ada may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang hidupnya mencari keridhaan Allah. Maka tugas kita hari ini cari ridha Allah. Gimana jalan cinta? Cari ridha Allah. Apa yang Allah ridhoi, itu yang kita lakukan. Allah ridho enggak? Jadi selalu bertanya, Allah ridho enggak ya? Kalau pagi ini aku begini, kalau aku berbisnis ini. Ada beberapa teman datang ba'da subuh ke saya kan, Ustadz, ini ada bisnis Ustadz dari Israel. Dia maunya kerja sama-sama saya Ustadz. Untungnya besar Ustadz. Ini saya pemain pertama. Gimana Ustadz kira-kira menurut Ustadz? Berarti saya diminta untuk menguatkan, ya kan? Oh, menguatkan. Nah, justru saya lemahkan kan gitu kan. Kadang ketemu saya lemahkan. Rizki itu bukan begitu caranya, ada cara yang lain. Ya alhamdulillah dia nurut ya. Ya sudah Ustaz, insyaallah nanti ada rezeki yang lain. Ada lagi nanti besok subuh datang, Ustaz nih ada bisnis kayak gini. Memang dia tangannya dingin, bisnis maju terus. Tapi untuk yang kayak gini dia masih bertanya. Berarti dia belum punya prinsip ya. Ya, dia seorang pengusaha sukses tapi udah urusan masalah uang dia belum bisa mutusin, padahal kan dia udah bisa mutusin ya. Nah, itu pertanda memang dia pertanda bahwa manusia itu perlu teman gitu. Ya, perlu teman. Nah, berikutnya kalau kita baca Quran surat Ali Imran 146, Allah berfirman, "In wallahu yuhibbus sabirin." Allah tuh mencintai orang-orang sabar. Bagaimana jalan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jalannya apa? Sabar. Sabar dalam seluruh aspeknya, ya. Bapak Ibu rajin hadir kajian subuh dan sholat subuh, itu kan sabar, ya kan? Bapak Ibu menjaga diri dari kemalasan, itu sabar. Bapak Ibu selalu bersabar ketika dapat ujian, itu sabar. Ini 3 dimensi sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berikutnya Al-Baqarah 222. Kalau kita ingin dicintai Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang yang senang taubat dan mensucikan jiwa. Dan mensucikan ini fisik dan jiwa. Taubat, astagfirullahaladzim. Zikir kemana-mana, astagfirullah. Astagfirullahnya tapi harus diterjemahkan ya. Kalau nggak terjemahkan nggak ada bekas tuh. Ya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu Allah. Ya, kemudian selingi dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian sucikan fisik dan jiwa. Kalau kita batal wudu, paling ahsan tuh kita wudu lagi. Batal wudu, kalau kita mudah wudu lagi. Jaga selalu dalam kondisi wudu. Sehingga ketika kita wafat dalam kondisi berwudu. Mau tidur, wudu. Ya, jadi kita wafat dalam kondisi berwudu. Itu amalan Bilal itu. Nah, atau jiwa, mensucikan jiwa dengan tadi berzakat itu mensucikan jiwa kita. Berkurban itu mensucikan jiwa kita. Pokoknya yang namanya ngeluarin harta itu mensucikan jiwa. Itu pertanda bahwa memelihara harta itu bisa mengotori jiwa. Maka sumber kotornya jiwa biasanya harta.
bersihkan dengan mengeluarkannya. Itu yang contoh 5 bagaimana supaya dicintai Allah. Berikutnya terkait kurban. Pertama, Islam tidak bisa menghukumi dalam jiwa. Tapi pertanyaan ini insya Allah positif kalau ada 2 nih yang terlintas dalam jiwa saya. Pertama, kalau babnya bab tarbiyah, bab pendidikan. Ya, babnya memang bab pendidikan. Memang niatnya untuk mendidik. Yang kedua, memang dilakukan oleh orang-orang yang secara zahir mampu. Ya, artinya di sana tidak ada orang yang merasa terpinggirkan atau termarginalkan. Misalkan kita punya keluarga memang semuanya pengusaha dan sukses juga semuanya. Maka boleh memberikan satu motivasi, ya, berinfak dalam rangka motivasi untuk ayo kita berlomba-lomba. Ya, memberikan motivasi. Tapi juga harus seimbang. Jangan sampai dia mengotori jiwa. Babnya membersihkan. Nah, sama ketika dia jadi program sekolah, pastikan memang semua muridnya punya latar belakang kekayaan. Maka latihan untuk bersedekah. Ini bukan berkurban nih. Bukan bab al-utuhiyah, ini sedekah kurban namanya. Ya, anak-anak sedang bersedekah kurban latihan. Nah, sapi berapa kilo dari kelas ini berapa kilo? Nah, ini berapa kilo? Ini namanya latihan bersedekah. Babnya latihan bersedekah, bukan bab berkurban. Babnya latihan bersedekah untuk berkurban. Jadi selama 2 itu dilakukan untuk bab nilainya pendidikan, dan yang kedua memang tidak ada yang termarginalkan, maka fastabiqul khairat, dia baik. Tapi kalau ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka ini sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, wallahu taala a'lam. Jelas begini, insyaallah. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir. Sudah selesai, insyaallah sudah jelas. Alhamdulillah. Telah kita simak sama-sama ayat-ayat cerita dan tadabbur. Mohon kajian ini senantiasa berkah dan bertambah. Mohon kajian ini ditutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan duduknya kita adalah wasilah untuk semakin sempurnanya iman. Dan keimanan kita yang sempurna tentunya berawal dari betul-betul kita mencintai Allah dan Rasul dibandingkan apapun dan siapapun. Dan Nabi SAW dahulu pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada semua manusia. Berawal dari cinta kita kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan punya guidance bagaimana kemudian cara mencintai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mencintai apapun dan siapapun dengan bimbingan Allah, maka insya Allah Allah akan berikan ridho kepada kita. Dan itulah firman Allah ketika orang-orang itu wafat dalam kondisi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah selalu ridho dengan mereka karena dalam hidup orang itu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa awladana min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.